Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, mengutip dari Gelora News ya, yang online gelora.co, itu disebutkan judulnya setahun di Kemendagri kekayaan Risma meningkat 6,79 miliar rupiah. Mungkin maksudnya bukan Kemendagri ya, tetapi Kemensos, karena Risma kan Menteri Sosial gitu loh. Wartawannya buru-buru itu Buru-buru. dikejar deadline. Mudah-mudahan segera dirubah ini oleh medianya ya. Nah, tetapi dari beberapa pemberitaan sebelumnya banyak juga ini para pejabat ya di era Presiden Joko Widodo ini yang kekayaannya ini bertambah gitu. Ya. Ini luar biasa juga ya, karena tidak main-main, karena laporan ini dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Kang. Berapa Kang kenaikannya Kang? Kalau kekayaan Risma itu di laman LHKPN itu 2021 15 miliar 379 juta 230.156 rupiah. Itu yang terakhir ya. Terakhir 2021. Nah, 2020-nya 8 miliar 580 juta 624.615 rupiah. Jadi memang hampir 100% lah ya. Hampir. Mendekati 100% kenaikannya, 2 kali lipat. Luar biasa, ini melengkapi data yang kita dapatkan sebelumnya, 70% pejabat di Indonesia hartanya naik. Di titik yang sama, kalau bicara secara global, ada 100 juta orang yang kemudian menjadi miskin. Nah, ini kan sebuah ironi yang luar biasa gitu, yang betul-betul mengiris hati, mengganggu pikiran gitu, dan mengacak-ngacak emosi. Karena kita tahu pejabat itu adalah pengelola negara atau bahkan juga bisa disebut sebagai pengayom gitu kan. Nah, yang diayominya semakin miskin, yang mengayominya semakin kaya. Kan ini logikanya seperti pengkondisian gitu. Rakyat dikondisikan bagaimana caranya terus-menerus miskin, sehingga para pejabat terus-menerus kaya. Tapi kan siapa tuh memang para pejabat negara ini punya bisnis juga gitu, Kang. Ya pasti, kita tahu ya, macam Sandiaga Uno sebelum masuk menteri juga udah kaya, luar karena biasa memang ya. pengusaha kan. Memang pengusaha. Dan memang selayaknya begitu ya. Orang-orang yang masuk menjadi pejabat di pemerintahan itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan urusan kekayaannya. Sehingga dia tidak berpikir untuk memperkaya. Tapi soalnya psikologis manusia juga menjadi persoalan besar gitu, bahwa banyak orang yang sudah kaya mindsetnya menjadi serakah gitu kan. Apapun yang bisa memungkinkan diraih gitu. Sehingga bisa menjadi pejabat tuh kekayaannya bertambah, bisnisnya bertambah, fokus kerjanya berkurang. Nah itu kan yang harus dihindarkan. Harusnya seseorang menjadi pejabat itu hartanya berkurang. Harusnya ya. Karena dibagiin gitu. Iya, karena bisa dibagikan, karena dia fokus bekerja. Apalagi untuk negara sekelas Indonesia yang belum masuk kategori negara maju, dan masih banyak di sekeliling kita orang yang kekurangan, ya sangat wajar gitu kan. Ya. Ini kayaknya harus belajar dari kepemimpinan Umar bin Khattab ya, kalau nggak salah ya, Kang ya. Jadi apa dibilang yang lapar duluan saya gitu kan. Ya seperti kita tahu, Kang, Risma ini menteri yang dikenal dengan temperamennya. Ya. Apakah karena marah-marah terus jadi kaya gitu? Ada hubungannya enggak gitu ya? Iya, ada hubungannya enggak gitu. Ya kita tahu ada, selain Risma kan ada Ahok. Iya. Itu dari partai yang sama. Kemudian siapa lagi yang tukang marah-marah ya? Ada lagi nggak ya? Sepertinya yang paling menonjol itu deh. Itu ya, Risma dan Ahok. Nah, memang dengan gaya marah-marah seperti itu membuat sebuah distraksi. Anggaplah gini lah, ini mungkin pernah kita alami semua nih di kehidupan rumah tangga nih. Iya. Entah posisinya di istri atau di suami. Ini salah satu ini udah rencana mau marah karena satu hal.
ketika mau marah ternyata pasangan kita marah duluan. Ya. Dan itu mengagetkan kita sehingga kita nggak jadi marahnya gitu. Kita pasti pernah tuh mengalami seperti itu. Itu yang disebut dengan taktik distraksi gitu. Jadi sebuah kejutannya ya paling mudah memang dengan marah-marah. Itu akan membuat proses berpikir orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi apa ya, semacam terfreeze dulu, nggak bisa ngapa-ngapain, terhipnotis lah, kurang lebih bisa juga dikatakan begitu. Kan kalau masih ingat barangkali waktu zaman rame-rame hipnotis di jalanan, kan itu juga bentuknya dikagetkan, ditepuk pundak kayak gitu kan, sehingga orang ini. Nah, marahnya Ahok dan marahnya Risma itu juga berefek seperti itu. Terlepas dari itu diniatkan atau tidak, tapi efeknya bisa membuat orang kemudian menjadi tidak bisa berpikir jernih dan akhirnya mengiyahkan apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang marah-marah itu. Nah, kalau kaitannya apakah marah dengan harta kekayaannya menjadi sebuah distraksi, dalam teorinya begitu, tapi tentu prakteknya kan tidak sekejap proses Risma mendapatkan harta kekayaan yang melimpah itu. Ya minimal hitungan tahun lah. Tadi kan ada peningkatannya juga dihitung per tahun. Yang jelas sih urusan harta pejabat memang menjadi urusan publik. Kalau urusan rakyat biasa mah nggak apa-apa, nggak usah dibongkar-bongkar sampai ke dalam gitu. Tapi karena dia pejabat publik, maka semuanya memang harus transparan. Ada kaitannya nggak sih, Kang? Misalkan taruhlah tadi sebut Menteri Sosial Risma, ya kan, baru setahun menjabat, harta kekayaan bertambah. Ada nggak relevansinya gitu kalau dilihat gitu loh? Apakah ada unsur-unsur pemanfaatan gitu loh, secara posisi dan kewenangan? Harus diantisipasi, harus diduga ke arah sana. Kenapa harus diduga ke arah sana? Karena kita jelas dalam posisi harus mengedepankan antisipasi kepada para pejabat itu, bukan prasangka baik. Apalagi dengan sejarah Kemensos sebelumnya yang luar biasa dimakan harta hak orang-orang miskin itu oleh Juliari Batubara. Kan yang menjadi concern kita sejak diganti oleh Ibu Risma adalah di situ, bagaimana Risma harus mampu menjelaskan ke publik perbedaan gaya manajemennya Risma dengan Juliari Batubara. Nah, dengan gaya Juliari Batubara kemudian bisa dibobol sampai sekian triliun. Nah, ini gaya saya, gaya Risma, ini akan sulit sekali dibobol karena kita menggunakan pengamanan ini. Itu yang kita harapkan, statement-statement dari Risma tuh. Bukan turun ke bawah, ke selokan, ke gorong-gorong, marah-marah. Itu mah udah lewat masa-masa begitu mah gitu. Yang kita butuhkan adalah sebuah statement yang clear, kemudian diiringi dengan data gitu. Nah, di titik itulah kemudian kita bisa lebih percaya kepada para pejabat di negeri ini. Bukan dengan celutukan lontaran kemarahan. Ini memang sebetulnya melihat fakta yang ada, ironis sekali ya, ketika satu sisi utang pemerintah bertambah, harga-harga dinaikkan, baik gitu kan ya. Terus ini semua bebannya berarti kan bebannya ke rakyat kan, gitu loh. Tapi satu sisi pejabat negara kekayaan bertambah. Itu dia makanya. Jadi logika yang digunakan oleh rakyat hari ini kan logika yang sederhana saja gitu. Ketika di sini makin miskin, di sini makin kaya, sebagian kecil gitu. Nah, dia kayanya dari mana? Jangan-jangan dari hasil memiskinkan rakyat gitu. Nah, itu loh gitu. Itu yang frame yang tergambar di rakyat hari ini. Jadi ya memang kalau pertanyaan selanjutnya adalah jadi gimana dong? Berarti pejabat nggak boleh naik dong hartanya. Padahal kan properti secara waktu dia naik dengan sendirinya. Emas juga begitu, saham juga begitu gitu. Nah itu mudah saja sebetulnya. Kan dari tadi kita sudah ulang-ulang fakta, data, data, fakta gitu kan. Ketika muncul kabar seperti ini kesempatan buat Risma untuk tampil ke publik. Buka aja nih kekayaan saya begini, di LKPHN juga kan sudah dirinci. Tapi tinggal Rismanya yang ngomong gitu, jangan lembaganya saja. Nah, ini kan sebuah bentuk klarifikasi, penjelasan.
harta saya sebetulnya tidak bertambah, tapi valuasinya yang bertambah. Karena kebetulan tanah saya berada di tempat wisata misalkan. Dihitung setahun kemudian ya kok naik. Ini juga naik, ini juga naik. Kan oke, berarti clear. Jadi ada penjelasan tambahan. Ada penjelasan tambahan dari orangnya langsung. Itu satu. Yang kedua, ini pun tetap tidak lantas langsung menjadi clear. Kan kita tahu untuk pembelian mobil kedua tuh biasanya kita pakai nama orang lain. Supaya terhindar pajak progresif. Supaya terhindar pajak. Rumah juga begitu kan. Rumah kedua kita pakai nama orang lain. Nah, kan kalau sudah pakai nama orang lain itu nggak masuk dalam laporan kekayaan. Karena dianggapnya harta orang lain. Nah, kita tahu, rakyat tahu hari ini ketika dilaporkan 15 miliar yang sebenarnya itu bukan segitu. Bisa jadi kali 3, bisa jadi kali 4. Gitu. Jadi saya kira pejabat harus sangat memahami kondisi psikologis rakyat hari ini yang sangat mudah memunculkan prasangka-prasangka buruk, tapi bukan semata-mata mereka terbiasa berprasangka buruk, tapi ini karena didasari oleh berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat. Jadi rakyat selalu merasa menjadi korban. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.